Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulu 1005 Yankee. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk setting pemrograman HT ini ya, Escom 888S Pro. Dan kita akan coba input frekuensi PMR ke sini teman-teman. Hanya memang Escom 888S Pro ini dia hanya 16 channel gitu ya. Dia hanya 16 channel dan berarti kita untuk frekuensi PMR-nya hanya 16 channel saja gitu ya teman-teman. Nah, untuk software untuk pemrograman gitu ya, kita akan coba 3 software teman-teman. Yang pertama software chip, yang kedua software CPS, atau yang pertama CPS bawaan ini gitu ya, kemudian software chip, kemudian satu lagi kita akan menggunakan ini teman-teman, dongle Bluetooth gitu ya, dengan aplikasinya Oddmaster di HP. Jadi apakah HT ini bisa memakai aplikasi Oddmaster atau tidak bisa, seperti itu teman-teman. Kalau chip sih kemungkinan bisa ya, karena ini untuk membuka ini bisa pakai itu ya, apa namanya, tipenya, modelnya itu Baofeng 888 gitu ya. Jadi ya, kalau tapi untuk Oddmaster, nah nanti kita coba terlebih dahulu seperti itu teman-teman. Oke, untuk seperti biasa kita akan memakai kabel data ya untuk menghubungkan antara PC dengan HT-nya. Dan untuk software seperti ini, Oddmaster gitu ya, kita akan menghubungkannya dengan ini, dongle Bluetooth dari TID Radio TD-BL1. Dan sekalian kita akan input memori PMR teman-teman, atau frekuensi PMR gitu, 409. Seperti itu, kita persiapkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk di backup terlebih dahulu ya teman-teman, frekuensi yang sudah tersimpan di memori HT ini kita backup terlebih dahulu, dan pastikan kabel datanya berfungsi dengan normal dan drivernya sudah terinstall di laptopnya teman-teman. Oke, mari kita lihat aplikasinya ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasinya untuk CPS-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini sudah nyala belum ya? Oh, belum. Nah, ini untuk aplikasi CPS-nya tuh ini ya, teman-teman. V1FH. Jadi ini bisa pakai bawaan aplikasi Baofeng juga ya, teman-teman, BF V1FH. Hanya saja ini beda tampilan. Kalau V1FH seperti ini gitu ya. Kalau aplikasi dari Baofeng seperti ini teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa diganti language-nya ya. Nah, seperti itu. Di setting, kemudian language. Nah, ini langsung jadi bahasa Inggris yang asalnya bahasa Cina ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membukanya. Nah, ini kita backup terlebih dahulu. Sebetulnya ini saya sudah backup ya. Pas awal datang tuh saya backup. Ini kita backup lagi ya untuk memastikan. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba input memori PMR-nya teman-teman, atau frekuensi PMR-nya ke memori HT channel ini. Ke memori HT ini ya, Escom 888S Pro. Terlalu ini ya namanya, karena Escom itu FC, biasanya Escom FC gitu ya. Oke, pertama kita akan new saja teman-teman. Di sini all data will clear, yes saja karena kita sudah backup ya. Kemudian nah di sini ada channel batch edit teman-teman. Nah, ini biasanya bisa, tapi saya belum coba juga sih.
Kita coba input ya, 409 750. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau misalkan angkanya berubah jadi 480. Kita ulangi saja langkahnya. Manual jadinya ya teman-teman. 750, kemudian kita copy saja ininya. Nah, start RX-nya 409750, start TX-nya 409750. Di sini intervalnya atau stepnya kita 12,5. Kemudian kita tentukan tune-nya. Kita pakai 8,5 saja teman-teman untuk tune TX dan tune receive-nya ya. Kemudian wideband-nya bandwidth-nya kita pilih wide dan TX power-nya kita langsung high saja. Nah, di sini mau parsial atau mau langsung all bisa. Kemudian di sini tuh pilihnya increase ya teman-teman. Kita oke. Ini muncul seperti ini ya. Nah, ini yang errornya. Nah, ini jadi kalau kita continue tidak akan ada perubahan apa-apa gitu ya. Nah, sepertinya tidak bisa teman-teman, dia otomatis balik lagi seperti itu. Kita berarti input manual ya teman-teman. Paling saya skip prosesnya karena kalau input manual 16 channel itu lama gitu ya. Saya coba skip prosesnya. Ini saya pakai program CPS terlebih dahulu ya. Nanti setelah kita program di kita input memakai program CPS ini, kemudian nanti yang kedua kita coba buka di chip, kemudian yang ketiga kita coba di Codemaster seperti itu teman-teman. Oke, saya skip dulu ya. Ya teman-teman, ini sudah selesai seperti ini ya. Jadi 409 diawali dengan 409750. Kemudian 409 93750 itu di channel 16 teman-teman. Kemudian di sini saya square-nya 1, side key-nya monitor sehingga tidak saya rubah gitu ya. Ini saya biarkan saja seperti ini. Kemudian jangan lupa teman-teman kalau misalkan untuk setting via software mau itu CVS atau chip, teman-teman pastikan dulu ininya ya, COM portnya itu di COM berapa gitu ya. Kebetulan di komputer saya ini COM 3 seperti itu teman-teman. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita akan ganti ke yang kedua karena ada 2 HT teman-teman. Oke, kita samakan frekuensinya biar bisa berkomunikasi antara HT yang satu dengan HT yang lainnya. Ini yang kedua, kita sambungkan. Sip. Seperti biasa, komportnya kita cek, COM 3. Ini sudah tidak usah di rubah-rubah, kita langsung write saja teman-teman. Oh, belum dinyalain, sorry. Oke, kita langsung write saja. Nah, ini karena HT-nya tadi belum dinyalakan, jadi ini ya. Coba untuk memastikannya apakah ini tersimpan atau tidak. Nah, ini ya, ini sering error seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pastikan si kabel datanya itu dalam posisi yang bagus ya teman-teman. Maksudnya dalam kondisi yang bagus. Karena kalau tidak ya seringnya seperti ini jadinya. Kita coba lagi. Nah, ini bisa. Biar yakin 2 kali ya. Oke. Coba kita read. Nah, ini sudah tersimpan berarti ya teman-teman. Oke, kita cabut dulu HT-nya.
Ya, kita coba ya. Nah, ini sama-sama frekuensi atau channel 1 ya. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Nah, ini sudah terkoneksi teman-teman dengan memakai frekuensi PMR seperti itu. Dengan memakai frekuensi PMR, kemudian ini kita sudah program memakai software CPS-nya. Nah, kemudian kita akan buka memakai software chip, teman-teman. Oke, pertama kita buka dulu software chipnya. Nah, kemudian kita sambungkan HT-nya. Sip. Setelah itu di sini download from radio. Nah, ini sudah ya, Baofeng. Kemudian, nah ini WF 888 teman-teman. COM-nya COM 3, kita coba baca. Ini terbaca ya teman-teman. Nah, ini terbaca seperti ini. Seperti ini teman-teman. Oke. Settingnya juga kita bisa setting di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk HT Eskom ini kita cabut saja. Untuk HT Eskom 888S Pro itu bisa dibuka pertama untuk tentu saja dengan software bawaannya ya, atau CVS-nya yang tadi namanya itu V1FH gitu ya teman-teman. Kemudian bisa juga dibuka memakai software chip gitu ya. Dan yang terakhir, ini pembuktian terakhir, apakah bisa dipakai menggunakan aplikasi Oddmaster seperti ini teman-teman ya. Oke, pertama kita pasangkan dulu untuk dongle-nya. Sip, sudah terpasang ya. Kita nyalakan. Oke, sudah. Kemudian oke, di sini kita cari Bluetooth-nya. Oke, kita select model. Duh, ini kenapa nggak otomatis ya? Kita select model Baofeng. Kemudian kita lihat di sini apakah ada BF 888 lah minimal ya. BF F8. Nah, ini BF 888S teman-teman. Oke, kita pilih. Dan kemudian kita read ya. Ininya belum nyala teman-teman. Jangan lupa ininya juga dinyalakan ya. Oke, kita read. Nah, baru terbaca tuh teman-teman. Sip. Nah, ini juga bisa langsung. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini, aduh sorry ini. Nah, ini channelnya ada 16 channel seperti itu teman-teman. Kemudian di sini bisa di setting-setting ya, seperti itu. Kemudian functionnya kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini bisa ya. Jadi untuk Baofeng, Eskom, karena ini mirip sekali dengan
HT Baofeng ya teman-teman. Ada HT Baofeng juga yang seperti ini ada. Dan bentuknya sangat mirip sekali. Mungkin untuk base dari HT Escom 888S Pro ini dia mengambil dari itu ya, dari Baofeng 888 apa ya namanya 888S atau ada sih, pokoknya ada yang seperti ini bentuknya gitu ya untuk HT Baofeng. Dan kalau saya lihat untuk baterainya ini kan di sini tertulisnya dia 3000 mAh teman-teman. Mana ini fokusnya? Nah, di sini 3000 mAh. Ini kemungkinan hanya 1500 ya, tapi untuk model HT seperti ini ya dia akan awet gitu ya teman-teman. Karena dia tanpa layar dan tidak ada fitur macam-macam seperti itu teman-teman untuk selama standby-nya itu. Dan untuk komunikasinya pun mungkin komunikasinya intens gitu ya. Tapi ya dia tetap akan hemat baterai gitu karena dia tidak memerlukan daya tambahan untuk menampilkan layar atau center gitu ya teman-teman. Di sini hanya seperti ini saja polos gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk cek 1 2 3 1 1 cek 1. Jadi untuk Escom 888S Pro ini tentu saja dia sudah mendapatkan software. Jadi pas teman-teman beli radio ini jangan lupa teman-teman untuk meminta softwarenya ke penjualnya gitu ya. Nanti biasanya mereka mengirimkannya via email gitu ya teman-teman. Dan nama softwarenya itu V1FH seperti itu teman-teman. Kemudian selain dia bisa diprogram melalui komputer dengan software CPS-nya, CPS bawaannya ya tentunya, dia juga bisa diprogram memakai software chip, dan yang terakhir dia juga bisa diprogram memakai software Odemaster, aplikasi Odemaster di HP ya teman-teman, dengan catatan dia menggunakan ini. Jadi dia menggunakan dongle Bluetooth seperti ini karena ya HT ini tidak ada Bluetoothnya gitu ya teman-teman. Disambungkan, ininya jangan lupa dinyalakan gitu ya, dan ininya nyalakan. Jadi teman-teman ya tinggal connect Bluetooth, setting-setting seperti itu. Aplikasinya Odemaster, dan Odemaster juga bisa ada yang berbasis website teman-teman. Jadi bisa dihubungkannya memakai kabel data seperti ini, tapi pastikan untuk kabel datanya dalam kondisi yang bagus teman-teman ya. Karena seperti tadi yang saya alami ketika kita programming HT-nya gitu ya, kemudian kita write tapi karena ada error, itu pada akhirnya tidak tersimpan gitu frekuensi yang kita input tadi tidak tersimpan sama sekali gitu. Jadi ini pastikan kondisinya harus bagus gitu. Dan ya tentu saja untuk drivernya jangan lupa di install ke laptopnya atau ke PC-nya teman-teman, karena kalau nggak gitu ya tidak akan terdetek gitu ya untuk si HT-nya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini, pendek saja gitu ya teman-teman. Jadi saya hanya pertama saya tadi memprogram memprogram HT ini dengan input frekuensi PMR gitu ya, menggunakan frekuensi PMR di HT ini, dan bisa tapi hanya 16 channel menggunakan software CPS-nya. Kemudian dia juga bisa dibuka memakai software chip dengan model Baofeng 888 itu ya. Dan kemudian yang terakhir dia bisa dibuka di HP gitu ya, menggunakan aplikasi Odemaster dengan media penghubungnya TID Radio, TD-BL1 ini teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu saja, pendek saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like, kalau teman-teman tidak suka silahkan dislike. Kalau teman-teman mau ada yang tanyakan atau sharing pengalaman dalam memakai HT ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Ataupun ada teman-teman yang ingin kasih kritik dan saran, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.